Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, kajian Sirah Nabawiyah dari kitab As-Sahihul Mustafa min Siratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab As-Sahihul Mustafa min Siratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan baca fasal atau pembahasan yang diberi judul oleh penulis Udwanul Musyrikin wa Fitnatul Mu'adzabin, permusuhan orang-orang musyrik dan ujian yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman. Ujian berupa azab yang mereka berikan, mereka timpakan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana sudah menjadi sunnatullah bahwasanya orang-orang yang menyeru kepada yang hak, orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar, maka akan diuji. Setiap orang yang mengaku beriman, maka Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Allah pasti akan menguji mereka. Bahkan jauh sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu yang beriman dengan seruan nabi-nabi mereka, pasti Allah uji. Dan itu adalah sunnatullah. Maka kita mengetahui dari beberapa pembahasan sebelumnya, Nabi Muhammad pun dan orang-orang yang beriman bersama beliau di masa itu, para sahabat, mendapatkan ujian dari orang-orang yang tidak mau beriman dengan dakwah Rasulullah SAW. Maka malam hari ini kita kembali membaca beberapa riwayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mereka mendampingi Rasulullah berdakwah, mereka pun mendapatkan ujian dari orang-orang musyrik Quraisy, dari musuh-musuh agama Allah. Penulis berkata, "Walamma ishtadda adzal musyrikin ala man aman." Tatkala tindakan menyakiti, gangguan dari orang-orang musyrik semakin berat, semakin keras terhadap orang-orang yang beriman, wa fatanu minhum jamaah, wa fatanu au futinu minhum jamaah. Kemudian ada di antara orang-orang yang beriman itu yang terfitnah, teruji. Atau orang-orang musyrik Quraisy juga menimpakan fitnah, ujian terhadap orang-orang yang beriman. Hatta innahum kanu yadribunahum. Sampai-sampai dahulu orang-orang musyrik Quraisy itu mereka memukul orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad SAW, dipukul. Bahkan pada pertemuan sebelumnya kita baca bagaimana Nabi pulang dalam keadaan berdarah-darah wajahnya.
karena dikeroyok, dipukul oleh orang-orang musyrik Quraisy. Dan sahabat juga mengalaminya. Wa yad'una as-sakhrata al-'azima 'ala sadri ahadihim. Dan mereka juga orang-orang musyrik Quraisy meletakkan batu yang besar di atas dada salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah panas yang sangat terik. Di tengah panas yang sangat terik ditindih dengan batu besar. Jadi kalau panas di sana itu jangan dikira seperti panasnya di kita. Paling panasnya di kita berapa kalau di Pekanbaru tengah hari musim panas? Ada 30, ada 42, enggak sampai 37. Itu pun kita sudah merasakan sangat terik sekali di siang hari, panas sekali. Nah, kalau di sana itu kalau di musim panas, Masya Allah, panasnya luar biasa. Bahkan sampai-sampai ada sebagian orang mengatakan kalau mau masak telur di atas batu yang terjemur di panasnya matahari itu bisa. Tapi saya belum pernah buktikan bisa atau tidaknya. Tapi begitulah sebagai gambaran bagaimana panasnya di musim panas di sana itu. Udara yang bertiup panas, jalan panas, angin, kipas tidak berfungsi kalau kipas di musim panas. Semakin dikipas semakin panas terasa. Karena udaranya udara kering, jadi panas. Beda dengan kita, udara kita mengandung unsur lembab. Jadi kalau panas cuaca dikipas maka terasa dingin, sejuknya. Di sana tidak. Kipas itu, hembusan angin dari kipas malah terasa panas. Begitu juga hembusan angin yang alami itu terasa panasnya. Nah, dahulu sahabat radhiyallahu anhum ajmain, salah satu bentuk siksaan yang mereka hadapi, yang mereka alami, ada yang diletakkan batu panas, ditindih dengan batu panas dan dijemur di tengah panasnya matahari, teriknya matahari. Ada di antara mereka yang dicampakkan, diikat, ditangkap, diikat dan dicampakkan, dijemur di tengah panas. Bahkan di sini penulis menggambarkan hatta inna ahadahum idza utliqa la yastati'u an yajlisa min shiddatil alam. Sampai-sampai ada di antara para sahabat itu ketika mereka dilepaskan, dibebaskan, tak sanggup lagi duduk. Jangankan berdiri, sekedar duduk pun tak sanggup karena sakit yang mereka rasakan di tubuh mereka. Begitu sakitnya. Tak sanggup duduk pun. Diadab, disiksa. Berarti lebih berat siksaan mereka. Nah, di sini juga perlu kita tanamkan sebagai penguat. Ketika seseorang itu ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, diuji oleh Allah, maka yang harus ditanamkan, sungguh pasti ada orang-orang yang lebih berat dari saya ujiannya. Selalu tanamkan seperti itu ketika diuji. Ada orang-orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dari saya. Maka dengan demikian, sebagai penguat terhadap ujian sedang dihadapi. Lihat ketika sakit, ada orang-orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika misalnya tangan kesleo, ada orang yang memang harus diamputasi tangannya. Ini alhamdulillah hanya kesleo, 3 minggu sembuh, sudah bisa lagi dipakai untuk memukul orang. Itu sebagai bentuk bagaimana tetap bersabar dan bersyukur terhadap kondisi yang Allah timpakan. Dan dahulu sahabat dahulu seperti yang digambarkan dalam kitab ini, mereka disiksa oleh orang-orang yang menentang dakwah mereka. Jadi kalau kita sekarang diolok-olok, anggap hal yang biasa saja seperti itu. Sahabat mengalami jauh yang lebih berat dari apa yang kita alami sekarang. Famin dzalika, maka kata penulis, di antara kisah atau riwayat yang menceritakan tentang hal itu, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Awwalu man azhara islamahu sab'ah." Orang yang pertama kali memperlihatkan keislamannya secara terang-terangan itu ada 7 orang. Ada 7 orang, luar biasa mereka yang berani. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasulullah karena beliau orang yang mendakwahkan keislamannya. Maka beliaulah orang yang pertama kali memperlihatkan keislamannya. Wa Abu Bakar, kemudian Abu Bakar. Wa Ammar bin Yasir, kemudian Ammar bin Yasir.
wa ummuhu Sumayyah, dan ibunya Sumayyah, wa Suhaib, wa Bilal, wal Miqdad, dan juga Miqdad. Jadi 7 orang semuanya. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Suhaib, Bilal, Miqdad. 7 orang. Ini orang-orang yang pertama kali memperlihatkan dan memberitahukan keislamannya. Setelah sebelumnya mereka berusaha menyembunyikan dan merahasiakan keislamannya. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allah bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaganya melalui perantaraan pamannya Abu Thalib. Padahal pamannya tidak beriman, tapi pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pamannya tidak memberikan kesempatan terhadap orang-orang musyrik Quraisy untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan meskipun dengan lisan. Selama pamannya masih hidup, tidak ada satu orang pun yang berani menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka selalu datang ke pamannya, mengadu apa yang mereka alami. Mereka mengadu kalau Muhammad itu mengolok-olok Tuhan mereka. Mereka mengadu kalau Muhammad itu mencela agama mereka dan sebagainya. Itu yang mereka berani lakukan, tidak berani menyakiti. Tidak berani menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas Allah menjadikan pamannya ini sebagai sebab terjaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dengan bahasa kasarnya, Allah adu domba. Sama-sama orang-orang musyrik. Allah adu. Otomatis mereka tidak menyakiti Nabi Muhammad. Nah, ini juga sebagai salah satu dalil bolehnya seorang muslim meminta bantuan terhadap orang kafir, melawan orang kafir lagi. Contoh, Nabi Muhammad menjadikan pamannya sebagai backingannya. Maka kalau yang sekarang mungkin, dan sudah jauh-jauh dahulu, yang dituduhkan Arab Saudi itu meminta bantuan kepada, bukan mereka tunduk, tapi mereka banyak duit, mereka bayar. Jaga kami. Kalau ada yang mau menyerang kami, kalian hadapi. Ini kan kasih uang, kami kasih minyak. Itu sebenarnya yang dilakukannya. Bukan karena mereka tunduk. Dan apa buktinya? Mereka sebenarnya orang-orang itu negara-negara besar yang kafir itu ingin umat Islam ini juga kafir sebenarnya. Tapi tidak berhasil. Tidak bisa. Kalaupun terlihat sekarang mungkin semakin itu sudah menjadi sesuatu yang Allah tetapkan, lambat laun semakin banyak kerusakan dan kehancuran. Dan bahkan kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, Jazirah Arab itu tidak akan lepas dari kerusakan. Bahkan kota Madinah, kota Mekah tak akan lepas. Tapi Allah masih menjaga, ada orang-orang yang tetap kuat di sana agamanya. Di Mekah, di Madinah, dan di Syam masih tetap terjaga. Masih tetap seperti ada orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan agama Allah. Maka di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya kelak iman itu akan kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke lubang. Ular kalau di lubang dia bergulung. Iman juga seperti itu, semakin kuat di Madinah kelak. Salah satu riwayat hadis yang menyebutkan Madinah itu tetap terjaga. Kemudian penulis menyebutkan wa amma Abu Bakar famana'ahu Allah biqaumih. Adapun Abu Bakar maka Allah menjaganya melalui perantaraan kaumnya. Kaumnya kaum yang segani, kaum terhormat. Jadi tidak berani orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy itu ada pecahan suku, keluarga, ada Bani Hashim, Bani Admanah, Bani dan sebagainya, banyak. Sedangkan Abu Bakar ini keluarganya keluarga yang terhormat, dari Quraisy juga, tapi keluarga yang terhormat. Tidak ada yang berani. Orang-orang Quraisy yang lainnya yang tidak beriman tidak berani menyakiti Abu Bakar. Wa amma sa'iruhum, adapun yang lainnya selain Rasulullah dan Abu Bakar, fa akhadhahumul musyrikun, maka orang-orang musyrik menangkap mereka.
Fa'albasuhum adra'al hadid, lalu memakaikan kepada mereka baju besi, baju perang besi. Bahkan baju besi diletakkan di panas dan mereka dijemur di tengah panas dengan dipakaikan baju besi. Coba bayangkan, kalau ada seng di tengah hari panas, memperbaiki atap atau naik ke atas rumah yang atapnya seng, bagaimana panasnya kalau tidak pakai alas kaki? Itu di panas di Pekanbaru. Ini di Arab Saudi, di Mekah, daerah yang kering, panas. Dipakaikan kepada mereka baju besi, lalu mereka ini dijemur di bawah teriknya matahari. Wasaharuhum fisyam, diazab, disiksa, dijemur di bawah teriknya matahari. Fama minhum insanun illa waqad watahum ala ma aradu illa Bilal. Lalu kata penulis ini, dalam riwayat ini, riwayat dari Ibnu Mas'ud, maka tidak seorang pun dari mereka yang mendapatkan perlakuan seperti itu, melainkan mereka mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Semuanya disuruh mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mereka ucapkan, tapi hati mereka tetap beriman. Termasuk salah satu Ammar bin Yasir, mengucapkan kalimat kufur, tapi hati tetap beriman. Kecuali Bilal. Masya Allah, Bilal luar biasa. Kecuali Bilal, fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Dia mengorbankan dirinya, menundukkan dirinya di jalan Allah, untuk Allah. Dia sudah korbankan dirinya, dia serahkan dirinya untuk Allah. Kalaupun terbunuh, biarlah terbunuh di jalan Allah. Dan kaumnya pun juga seperti itu, menghinakannya. Maka kaumnya itu, karena Bilal kan dalam keadaan diikat, sama dengan yang lainnya, ditangkap, diikat. Yang lain karena mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik Quraisy, dibebaskan akhirnya. Bilal tidak mau. Akhirnya Bilal dalam keadaan terikat diberikan kepada anak-anak muda kaum musyrikin ini, lalu beliau digotong, digiring di Mekah itu, di tempat-tempat panas, di padang pasir Mekah itu, dijemur dan sebagainya, disiksa. Dan Bilal tetap berkata ahadun ahad, ahadun ahad. Itu yang beliau ucapkan, dan itu isyarat pengagungan beliau terhadap Allah. Pengakuan beliau, Allah satu-satunya, ahadun ahad, ahadun ahad. Beliau ucapkan, dan beliau tidak mau mengucapkan memuji-muji berhala-berhala, karena orang-orang musyrik Quraisy memerintahkan kepada mereka untuk kembali kufur, murtad. Tidak mau. Bilal dengan lisan dan hatinya tetap mengucapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis hasan riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, dan juga riwayat Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan. Itu salah satu riwayat bagaimana sahabat mengalami siksaan dari orang-orang musyrik Quraisy. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Ammar. Ini kisah Rasulullah melewati Ammar yang sedang disiksa. Ammar dan keluarganya, Sumayyah, ibunya Sumayyah adalah wanita mukminah yang pertama syahid di dalam Islam. Wanita mukminah yang syahid. Ketika itu Jabir berkata, mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Ammar bin Yasir wa bi ahlihi, melewati Ammar bin Yasir dan keluarganya, ibunya, ayahnya sedang disiksa. Faqal, lalu Rasulullah berkata kepada keluarga Ammar bin Yasir, abshiru ala Yasir, berilah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira kepada Yasir. Yasir ini ayahnya Ammar. Yasir juga dan Ammar mengucapkan kufur. Jadi kata Rasul, abshiru ala Yasir, mau'idukumul jannah. Tempat yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian adalah surga. Ini janji Allah kepada Ammar dan keluarganya melalui lisan Nabi-Nya. Maka Ammar itu sudah dijamin surga, ayahnya, apalagi ibunya. Atau dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan sabran
ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang telah dijanjikan untuk kalian adalah jannah, surga. Nah, ini salah satu riwayat yang juga menggambarkan bagaimana Ammar bin Yasir dan keluarganya, ayahnya, ibunya mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrik Quraisy. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian juga oleh Imam Ahmad. Kemudian ada beberapa perselisihan di antara ulama tentang hadis ini, tapi hadis ini hasan li ghairi. Kemudian setelah menghadapi beberapa tindakan-tindakan yang menyakiti dari orang-orang musyrik Quraisy, tidak menghentikan Rasulullah untuk tetap berdakwah, tidak menghentikan para sahabat untuk tetap beriman dan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sedikit pun mereka tidak surut. Di sini tulis mengatakan, lam yata'akhkhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi taghyiril munkar biyadihi. Walaupun mereka disiksa, diazab, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak surut sedikit pun Rasulullah dan para sahabatnya untuk merubah kemungkaran dengan tangan mereka. Mastata'a ila dzalika sabila, selama mereka sanggup. Jadi tidak berhenti. Bahkan selain berdakwah dengan lisan, Nabi juga mencegah kemungkaran dengan tangannya. Para sahabat juga demikian. Dengan syarat atau dengan catatan, malam yatarattab alaihi mafsadah akthar atau adza akthar. Selama itu tidak menyebabkan kerusakan yang lebih banyak. Nah, ini sebenarnya ada pelajarannya. Mencegah kemungkaran itu harus ada pertimbangan yang matang. Tidak bisa bertindak sembrono. Tidak bisa bertindak seenaknya, semena-mena saja. Mencegah kemungkaran. Pertimbangannya lihat. Yang dicegah itu kemungkaran. Ketika itu dicegah, apakah kemungkaran itu hilang atau berkurang, atau menimbulkan kemungkaran tidak hilang, malah menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar, atau kemungkaran yang sama tapi bertambah kemungkarannya. Kemungkaran yang ingin dihilangkan tidak hilang, muncul kemungkaran yang lain. Maka jika demikian, tahan dulu. Tunggu waktu yang tepat. Juga pertimbangkan cara yang lebih tepat. Boleh jadi cara itu akan kemungkaran yang lebih besar. Apa contohnya? Ketika orang-orang melakukan demonstrasi dengan alasan untuk menolak kezaliman penguasa. Apakah dengan demo kezaliman penguasa itu hilang? Tidak hilang. Tapi yang mereka lakukan kerusakan, mengganggu maslahat orang banyak, bahkan gedung-gedung kalau sudah rusuh, mobil dirusak, motor dibakar, pagar dirobohkan, pot-pot tanaman yang dibeli dengan anggaran itu katanya dari uang rakyat dihancurkan, dipecahkan, banyak kerusakannya. Belum lagi kerusakan yang lainnya, terjadinya ikhtilat, terjadinya campur baur laki-laki yang dengan perempuan yang bukan mahram, yang wanita, membuka aurat dan sebagainya di hadapan orang banyak, tidak menutup aurat secara syar'i. Itu kemungkaran. Bagaimana kemungkaran dicegah dengan kemungkaran? Kemungkaran yang ini tidak hilang, muncul kemungkaran lainnya. Apalagi kalau terjadi rusuh, maka akan bertindak penguasa. Lalu tertumpahkan darah yang seharusnya tidak tumpah, sedangkan kemungkaran ini tidak juga hilang. Nah, itu contoh mengingkari maksiat, jangan mengingkari kemungkaran, jangan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Maka Rasulullah bersama para sahabatnya dahulu itu, mereka sudah selain berdakwah dengan lisan, mereka juga iringi dengan mencegah kemungkaran, merubah kemungkaran dengan tangan. Tapi dengan catatan tidak menyebabkan kerusakan yang lebih banyak, atau tidak menyebabkan tindakan yang lebih besar dari orang-orang musyrik Quraisy. Itu salah satunya. Wa min dzalik, contohnya kata penulis, An Ali bin Abi Thalib, dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "In taraktu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataina al-Ka'bah." Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi
sampai mendatangi Ka'bah, sampai datang ke Ka'bah. Jadi Nabi dengan Ali sepupuan ini, kompak luar biasa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepadaku, "Ijlis." Disuruhnya duduk. Disuruhnya Ali duduk, karena memang Ali badannya besar. Ali itu besar badannya, bahkan kuat. Kalau dibaca beberapa riwayat, saya pernah baca kitab Al-Khulafa Rasyidin karena Imam Suyuti, beberapa riwayat, bahkan di salah satu peperangan ketika ada pintu benteng musuh, beberapa orang sahabat berusaha mengangkatnya, tidak sanggup mengangkatnya. Ali mengangkatnya seorang diri. Kuat, badannya besar dan kuat. Nah, kalau di sini ini masih muda dia ketika itu. Rasulullah mengatakan ijlis, disuruh. Itu di Ka'bah, di sisi Ka'bah. Ijlis, duduklah. Wa sa'ada ala mankib. Kata Ali, karena Ali yang mengisahkan, Nabi pun naik ke atas kedua pundakku. Karena sudah duduk, Nabi mau berdiri, mau naik ke atap Ka'bah. Fa dhahabtu li anhadha bi. Maka aku pun pergi, atau di sini maksudnya aku pun bergerak untuk bangkit, untuk berdiri dengannya, dengan dia berada di atas punggungku. Fara'a minni dha'fan. Nabi melihat aku tidak sanggup, aku lemah, tidak sanggup dilihatnya, kesusahan. Fanazal, lalu Nabi turun. Wa jalasali, lalu dia duduk untuk menyuruhku yang berdiri. Bayangkan Nabi. Kalau ibarat kita sekarang presiden, disuruhnya wakilnya atau kabinetnya yang naik ke pundaknya untuk berdiri, mengambil sesuatu. Itu luar biasa. Fanazala wa jalasa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia duduk, maka saya turun, kata Ali, dan dia pun duduk, maka Nabi turun dan dia pun duduk untuk mempersilahkanku naik. Kemudian Nabi berkata, "Is'ad ala mankibi." Naiklah ke atas kedua pundakku. Kan Nabi seperti itu. Nah, ini pemimpin-pemimpin dalam hal apapun, ini pelajaran yang luar biasa. Agar tetap dengan orang-orang yang dipimpin itu dekat hubungannya. Kalau renggang, jauh, jangan harap akan kuat timnya. Jangan harap seperti itu, apapun dia. Tapi kalau akrab, dekat, bahkan tidak ada jarak. Ini seolah tidak ada jarak, sampai disuruhnya, silakan naik dan sebagainya. Apalagi ini juga sepupunya, orang sudah biasa. Usia memang jauh berbeda. Usia jauh berbeda. Bayangkan ketika beriman, Ali adalah remaja, anak kecil, pemuda. Rasulullah sudah berumur 40 lebih. Karena Rasulullah ketika awal wahyu turun umurnya 40. Lalu terjadi jarak yang cukup lama, 2 tahun lebih, atau dalam beberapa riwayat 3 tahun lebih, sampai memulai dakwah, menyebarkan dakwahnya. Berarti cukup jauh selisih umurnya. Tapi Rasulullah mengatakan, naiklah ke pundakku. Qal wa nahadha bi. Lalu Ali naik, kemudian Rasulullah berdiri dengan Ali berada di atas pundaknya berdiri. Qala, lalu Rasulullah lalu Ali kembali berkata, seolah-olah aku akan mendapat, atau aku bisa meraih langit, ufuk, saking tingginya berdiri. Seperti itu perumpamaannya. Hatta sa'adtu 'alal bait, sampai aku pun naik ke atas Ka'bah, dan naik ke atas atapnya. Wa 'alaihi timsal sufur, dan di atas Ka'bah itu ada berhala-berhala yang terbuat dari perunggu, dari perak. Terbuat dari perak. Wa ja'altu uzawiluhu an yaminihi wa an shimalihi. Maka aku pun mulai menggerak-gerakkan, goyang-goyangkannya untuk melepaskan dari tempatnya tersebut, mencopotnya. Dan sampai akhirnya, kata Ali, hatta istamkantu minhu, sampai aku berhasil mengambilnya, melepaskannya. Itu yang Ali lakukan.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Ali, "Ikdhif bi, lemparkan." Suruh campakkan. Berarti ini ketika itu tidak ada yang melihatnya. Jadi mereka diam-diam mendekat ke Ka'bah. Hati-hati kaca. Ya. Diam-diam mereka mendekat ke Ka'bah. Ali naik ke Ka'bah dan berusaha mengambil berhala yang terpasang dengan kokoh di sana, digoyang-goyangnya sampai lepas dari tempat berhala itu diletakkan, mungkin ada penahannya. Lalu setelah berhasil diambil, Rasulullah perintahkan Ali untuk melemparkannya, mencampakkannya ke bawah. Maka aku lemparkan berhala tersebut. Lemparkannya. Atau dalam beberapa riwayat Rasulullah memerintahkan Ali untuk melompat sambil membawa berhala tersebut. Dan Ali pun melompat. Fatakassara kama tatakassarul qawarir. Lalu berhala tersebut hancur, pecah seperti pecahnya kaca, botol kaca. Ini yang terjadi. Lalu aku pun turun. Fan qalaqtu ana wa Rasulullah nastabik. Maka aku dan Rasulullah bergegas pergi, saling berlomba mendahului. Hatta tawaraina bil buyut, sampai kami bersembunyi berlindung di antara rumah-rumah. Khasyata ayyalqada ahad minan nas. Karena khawatir ada orang yang melihat mereka. Nah, ini yang lakukannya. Dan itu salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau yang kita lihat, cuma sayangnya kita kan sengaja pula diviralkan. Ada yang kasus dahulu itu yang merusak sesajen, sengaja pula divideokan, diviralkan. Rasulullah tidak diviralkannya. Memang dahulu tidak ada, tapi kalau mau kan bisa saja di hadapan orang itu dilakukannya. Atau setelah dilakukan, dibawa nih kami berhasil memecahkan, merusak berhalanya. Tidak seperti itu dilakukannya. Nah, mungkin kalau lihat ya silakan dibuang tanpa pengetahuan orang, dan jangan pula diviralkan. Benda-benda yang situ adalah benda-benda ritual kesyirikan, dapat jimat, ambil bakar, tidak perlu pula diumumkan dan sebagainya. Rasulullah tidak umumkan. Itu beliau lakukan, naik ke atas Ka'bah, yang memang Ka'bah ketika itu di situ disimpan berhala-berhala orang-orang musyrik Quraisy. Ali yang mengambilnya. Tadinya inginnya Rasulullah yang ingin naik, tapi Ali tidak kuat menahan beratnya tubuh Rasulullah. Lalu gantian, Rasulullah yang di bawah, Ali yang berdiri di atas. Mungkin kalau kita gambarnya seperti orang kalau lomba panjat pinang. Panjat pinang kan duduk jongkok dulu, kemudian naik, lalu berdiri, berusaha berdiri. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Ali dan Rasulullah SAW. Sampai berhasil naik ke atas Ka'bah, lalu diambil berhala yang ada di sana dan dipecahkan. Lalu mereka segera bergegas pergi agar tidak terlihat oleh orang. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi beliau sudah mulai dengan mencegah kemungkaran. Sudah masuk waktu Isya atau belum? Belum, masih lama. Ya. Dan selain itu Rasulullah juga sudah mulai juga berani berdebat dengan orang musyrik. Debat, berjidal. Wa aqama alaihimul hujjah, dan menegakkan hujjah terhadap orang-orang musyrik, berbantah-bantahan tapi dengan hujjah, dengan dalil, dengan orang-orang musyrik tersebut. Sehingga menyebabkan orang-orang musyrik itu mengakui di dalam diri mereka kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tidak mengucapkan dengan lisan, tapi dalam hati mereka akui yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu adalah hak. Wahyu yang turun kepadanya, kalimat-kalimat yang sering dia bacakan, diajarkan ke sahabatnya, yang dia akui sebagai wahyu dari Allah, itu hak. Sehingga sampai-sampai orang-orang musyrik Quraisy tidak bisa membuat tandingannya. Kalau mereka orang-orang yang terkenal ketika itu mahir dalam bahasa, mahir dalam membuat syair, merangkai kata-kata syair Arab, tapi tidak ada yang mampu menandinginya. Sehingga mereka takut terpengaruh. Mereka menikmati betul lantunan ayat-ayat yang dibacakan, sampai mereka akhirnya menutup telinga, sumbat telinga mereka itu, agar tidak terdengar, takut tergoda oleh ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, oleh sahabatnya dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu. Tapi Rasulullah begitu
Sudah mulai tahap berikutnya, sudah mulai berdebat, berjidal dengan mereka dan menegakkan hujjah terhadap orang-orang musyrik Quraisy. Wa in azharul mukhalafah, dan meskipun demikian mereka, dan jika mereka memperlihatkan perbedaan atau penyelisihan, itu adalah sebagai bentuk kesombongan mereka, penentangan mereka, bukan karena mereka tidak paham. Mereka paham betul. Orang-orang musyrik Quraisy paham betul dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah terhadap mereka. Kalaupun mereka tidak beriman, itu bukan karena mereka tidak paham, tapi karena bentuk pembangkangan mereka, bentuk hasadnya mereka, bentuk kezaliman yang ada pada mereka. Penentangan itu sebabnya mereka tidak beriman, bukan karena mereka tidak percaya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, mereka orang-orang yang paling paham. Karena paham maknanya lah, maka mereka tidak mau mengucapkan dengan lisan dan tidak mau meyakini dengan hati. Karena kalau mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, konsekuensinya mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka. Maka mereka tidak mau, bukan karena tidak paham. Mereka sangat paham. Karena sangat paham itu akhirnya mereka tidak mau mengakui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Mengakui betul-betul uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi. Mereka akui, mereka yakini, tidak diakui. Mereka yakini tapi tidak mereka akui. Karena mereka paham betul. Mereka paham betul konsekuensi dari kalimat tauhid. Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh penulis di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna al-Walid ibn al-Mughirah jaa ila Rasulullah, bahwasanya Walid bin al-Mughirah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Walid bin al-Mughirah, Walid bin al-Mughirah ini bukan seorang mukmin, tokoh musyrik Quraisy. Fa qara alaihi al-Qur'an, lalu Rasulullah membacakan kepadanya Quran. Fa ka'annahu raqqa lahu, maka setelah dibacakan kepada Quran seperti melembut. Mungkin datang dalam keadaan seperti marah, ingin melakukan tindakan yang untuk menyakiti Rasulullah. Setelah datang tiba-tiba melembut. Ini cerita kemarin sore ketika saya ke Sungai Apit. Jadi saya kan diantar dengan mobil transportasi dakwah dari RJ. Mungkin kaca memang gelap. Ketika masuk ke pasar Sungai Apit itu akan belok, tiba-tiba ada pakai motor, tampangnya memang tampang sangar. Tampang sangar. Kami tunggu dia pun tidak juga mau. Jalan sempit di pasar sore, tidak mau. Terus tiba-tiba ada motor lain yang juga dari kiri mau masuk. Kami biarkan. Setelah akhirnya dia lewat, diketok-ketoknya kaca kami. Dia tidak tahu siapa dah. Ketoknya dengan wajah, kami turun kaca. Tiba-tiba dia senyum dan memperlihatkan wajah yang lembut. Tidak kenal, preman mau marah mungkin ya, seperti ya dikira mobil travel. Banyak yang mengira kalau sekilas itu mobil travel. Kan banyak ada stiker-stiker di samping, stiker RJ dan sebagainya. Seperti mau marah. Mereka mengira itu mungkin mobil travel orangnya. Setelah kami turunkan kaca, lihat yang duduk pakai peci, pakai gamis, jenggot, yang nyopir juga pakai peci, jenggotan, pakai gamis. Tiba-tiba berubah raut wajahnya. Yang tadinya kayak seperti mau marah, kesal, berubah jadi senyum. Mungkin ini juga yang dia alami, yang terjadi di dalam hadis ini. Dalam hadis ini dikisahkan Walid bin Mughirah datang pada Rasulullah, lalu Rasulullah bacakan ayat Al-Quran, lalu berubah seketika. Setelah itu berubah, jadi lembut Walid. Tidak jadi dia mungkin mau marah-marah, mau ngomel-ngomel ke Rasulullah, mau mencaci maki Rasulullah. Tidak jadi. Sampailah cerita itu kepada Abu Jahal. Sampai ceritanya kepada Abu Jahal. Mungkin dia cerita juga ke orang, atau mungkin ketika itu bersama berapa orang. Belum. Sudah belum? Belum ya? Jam berapa? 19.26. Oh, semakin lambat. Sampai ceritanya kepada Abu Jahal. Fa'atahu, lalu Abu Jahal pun mendatangi Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya ammi, wahai pamanku, inna qaumaka yuriduna ay yajma'u laka malan. Sesungguhnya kaummu ingin mengumpulkan untukmu harta.
Jadi diiming-imingi oleh Abu Jahal harta. Karena Al-Walid bin Mughirah ini orang musyrik Quraisy yang salah satu yang mahir membuat bait-bait syair. Jadi setelah dapat cerita, dia menemui Muhammad setelah dibaca Al-Quran kok tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa, jadi berubah. Nah, dia bingung dengan harta. Sampai kata Abu Jahal, ya ami, wahai paman, dalam bahasa Arab biasa, kalau tidak, salah satu bahasa sopan santunnya. Om, kalau kita om mungkin ya. Ya paman, wahai paman, kaummu ingin mengumpulkan, maksud ingin memberikan harta kepadamu. Lalu Al-Walid bertanya, untuk apa? Untuk memberikannya kepadamu, pada Abu Jahal. Fa innaka ataita Muhammadan, sesungguhnya engkau telah mendatangi Muhammad. Disebutkan engkau telah mendatangi Muhammad untuk untuk berdebat dengannya. Tentu berdebat di situ yang mahir berbahasa dengan baik, maka akan mengalahkan yang tidak. Sedangkan orang meyakini atau menganggap ini dia yang mahir berbahasa, berkata-kata, bahkan melantunkan syair, bait-bait syair. Basilat lidah, bahasa mungkin basilat lidah. Jadi seperti itu. Qad alimat Quraisy anni man aktsaruha malan. Lalu kata Al-Walid, orang-orang Quraisy tahu kalau saya ini orang yang paling banyak harta. Di antara mereka itu saya orang yang paling banyak hartanya. Qala faqul fihi qawlan yablu qaumaka annaka munkirun lahu. Maka katakan suatu perkataan yang sampai kepada kaummu bahwasanya engkau mengingkari, tidak mau. Ucapkan suatu perkataan, engkau tidak mau harta, tidak mau apa. Karena tadi dikatakan dia orang yang paling banyak harta. Sampai kalau ucapkan suatu perkataan, engkau orang yang paling tidak butuh harta. Banyak harta, tidak mau. Qal, wa madza aqul? Apa yang harus saya katakan, kata Al-Walid ini? Demi Allah, ma minkum rajulun, demi Allah, ma minkum rajulun a'rafu bil asy'ari minni. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih mengetahui syair-syair dibandingkan aku. Dan tidak ada yang lebih mahir membuatnya, merangkainya, membuat bait-baitnya, qasidahnya. Ada aturan-aturan dalam syair, tidak ada yang mampu membuatnya. Kalau kita mungkin pantun kan ada, pantun itu ada aturan-aturannya. Tidak ada yang mampu membuatnya selain aku, katanya. Lalu kata Al-Mughirah ini, demi Allah, tidak yang diucapkannya, yaitu diucapkan oleh Muhammad sedikit pun tidak menyerupai ini. Jadi dia merasa memang kalah, tidak mirip, beda luar biasa, tidak menyerupai apa yang dibuat, apa yang diucapkan itu. Dan demi Allah, sungguh yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang betul-betul nikmat. La halawah itu manis, enak, nikmat, sesuatu yang enak didengar. Kalau dia ucapan berarti enak didengar, enak dinikmati lantun-lantunan ucapannya, bait-bait syairnya, semuanya. Ini yang disampaikan oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Dipuji-pujinya, ayat-ayat Allah yang disampaikannya, semuanya disampaikan. Dia sudah mengaku kalah, tak sanggup lagi menghadapi Nabi Muhammad untuk bertanding, bersilat lidah tadi. Nabi Muhammad bersilat lidahnya dengan ayat-ayat Allah, sedangkan dia bersilat lidah dengan syair-syair. Dan itu pun dia merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu sudah luar biasa, sedikit pun tidak sebanding dengan apa yang mereka buat, syair-syair yang mereka buat. Lalu akhirnya setelah terjadi perdebatan panjang antara Abu Jahal dengan Al-Walid bin Mughirah,
Apa kata Al-Walid? Fada'ni hatta ufakkir fi. Biarkan aku, tinggalkan aku sampai aku memikirkan dalam masalah ini. Merenung maksud kita, biar aku merenung. Maka ketika dia memikirkan, merenung atau memikirkan juga kata-kata untuk menandingi, karena dibujuk-bujuk oleh Abu Jahal tadi untuk menandingi Rasulullah, wahyu yang telah dibacakan oleh Rasulullah, akhirnya turunlah firman Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku bersama orang yang telah aku sendiri yang menciptakannya. Biarkan aku, kata Allah. Ini Allah yang mengatakan. Jadi Allah yang akan menghadapi apa yang telah direncanakan oleh orang-orang musyrik Quraisy, baik itu rencana menandingi dengan syair-syair atau yang lainnya. Maka turun firman Allah dalam surat Al-Mudaththir ini, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda." Biarkan aku biarkan aku yang menghadapi orang yang aku sendiri yang menciptakannya. Al-Walid memikirkan Allah menciptakannya. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan orang yang juga telah aku jadikan untuknya harta yang banyak. Karena Allah yang memberikannya harta sebenarnya. Tentu orang-orang musyrik Quraisy tidak akan meyakini atau mengakuinya. Wa banina syuhuda, yang juga telah aku ciptakan atau aku berikan pada anak-anak yang selalu bersamanya. Nah, ini ayat Allah turun berkenaan dengan rencana orang-orang musyrik Quraisy tadi yang memaksa Al-Walid bin Al-Mughirah untuk menghadapi Rasulullah bersilat lidah. Kalau di sebagian daerah, kalau di Sumbar itu apa namanya? Bersilat lidah itu. Kan ada kalau orang-orang adat saling petata petiti atau apa. Jadi mirip-mirip seperti itu. Tapi tidak sanggup Al-Walid bin Al-Mughirah untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan mukjizat yang ada pada Al-Qur'an. Baik, materi berikutnya ini sangat panjang. Ada pasal berikutnya ini 1, 2, 3, 4, 5 halaman. 5 halaman. Kalau kita lanjut baca tidak selesai. Jadi kalau waktu Isya pun sudah masuk, malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita sudah mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya mendapat ujian yang berat dalam mempertahankan keimanan. Kemudian meskipun demikian, sedikit pun Rasulullah tidak surut dalam berdakwah. Bahkan tetap berdakwah. Bahkan tadi kita baca riwayatnya, ada kalanya Rasulullah mencegah kemungkaran dengan tangannya, tapi dengan pertimbangan jika tidak menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Makanya mereka sembunyi-sembunyi melakukannya. Kan tidak tahu ini kenapa ini. Ini mungkin kena petir atau kena apa dan sebagainya. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. CCTV pun tak ada ketika itu di Ka'bah. Jadi tidak terlalu heboh, tidak semakin menyebabkan kegaduhan. Nah, itu salah satu cara dalam berdakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Berdakwah mencegah kemungkaran, jangan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Silahkan mencegah kemungkaran, tapi dengan catatan tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ini saja materi kita di malam hari ini. Tanya jawab tidak ada. Biasanya dalam materi tidak ada tanya jawab ya. Sebenarnya boleh tanya jawab di luar materi, tapi jarang sekali seperti yang bertanya. Tanya Pak Yendra pun tidak juga. Dan ada stok pertanyaan malam hari ini. Maka kita tutup saja kajian kita, karena memang waktu Isya sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.